begini, kita sangat dianjurkan untuk tidak menjadi eksklusif. Maksudnya tidak menyendiri, tidak sepertinya orang-orang pengikut Ahlul Bait itu adalah masyarakat yang asing. Tidak begitu. Kita dianjurkan untuk selalu bersama. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam menganjurkan kepada kita, kalian sholatlah di belakang imam-imam orang Sunni, antarlah jenazah-jenazah mereka, kunjungilah orang-orang sakit mereka, dan seterusnya. Artinya kita tidak boleh menjadi sebuah masyarakat yang merasa eksklusif. Karena itu sangat dianjurkan untuk sholat jamaah. Nah sekarang problemnya ketika sholat berjamaah, caranya bagaimana? Kalau cara seperti orang Syiah, bisa-bisa seperti yang Anda katakan menimbulkan pertanyaan, bisa jadi gesekan gitu ya. Tapi pertanyaannya, bolehkah, sah nggak kita ini sholat sebagaimana orang Ahlus Sunnah wal Jamaah sholat gitu kan? Jadi begini, kita sama sekali tidak boleh melakukan sebuah hukuman bahwa sholat seperti ini sah, sholat seperti ini tidak sah. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan bahwa sholat seperti orang Wahabi atau seperti orang Sunni atau seperti orang Salafi tidak sah. Yang sah adalah seperti orang Syiah. Tidak boleh kita ngomong gitu. Tapi memang kita sholat sesuai dengan ajaran Ahlul Bait Nabi SAW. Tangan lurus misalnya. Sebetulnya tangan lurus itu bukan hanya orang Syiah. Ada dalam Ahlus Sunnah, madhab Maliki pun tangannya lurus sholatnya gitu. Bahkan dalam madhab Syafi'i, sedekap itu tidak wajib. Tidak wajib. Boleh juga Anda tidak sedekap. Tapi masalahnya masyarakat kita, masyarakat yang awam, yang ketika melihat misalnya orang-orang sholat tidak sedekap, bisa menjadi konflik atau akan terjadi gesekan misalnya. Kalau memang kita berada dalam sebuah masyarakat yang awam banget, yang tidak bisa melihat perbedaan, maka kita dianjurkan untuk bertaqiyah. Bertaqiyah maksudnya ya kita sholat seperti mereka, dan dalam keadaan bertaqiyah sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu bukan hanya antara Sunnah dan Syiah, antara NU sama Muhammadiyah saja itu terjadi gesekan yang luar biasa. Jadi kalau orang Muhammadiyah sholat di masjid NU atau orang NU sholat di masjid Muhammadiyah bisa jadi gesekan, iya kan? Nah, karena itu kenapa masyarakat dua organisasi ini lama-lama bisa bersatu karena satu sama lain saling mentolerir perbedaan itu. Saya masih ingat waktu saya kecil, komunitas saya, komunitas NU, kalau melihat orang sholat nggak pakai kopiah, langsung saya bilang, oh itu Muhammadiyah, langsung negatif sekali pandangannya. Tapi kan lama-kelamaan karena satu sama lain bergaul, satu sama lain berada dalam satu komunitas, satu sama lain saling tolerir, lama-kelamaan gesekan-gesekan itu hilang. Nah, ikhwan Syiah lainnya dimanapun Anda berada, hilangkan gesekan-gesekan itu. Sholat bersama orang Sunni di masjidnya. Kalau bisa tidak sedekap ya jangan sedekap. Karena orang tahu Anda Syi'i, saya banyak sekali punya teman-teman ya yang orang tahu bahwa dia Syiah, mereka sholat seperti biasa di masjid, tidak sedekap, pakai batu, berada di shaf pertama. Lama-lama orang menerima. Itu terjadi di Bondowoso. Saya pernah berada di sana, saya melihat masyarakat Syiah yang ada di Bondowoso. Sebagian mereka sholat, tidak sedekap, pakai turbah di masjid Sunni, tidak jadi imam, jadi makmum. Dan itu diterima oleh masyarakat. Di Jakarta juga ada yang seperti itu. Jadi saya pikir kebiasaan-kebiasaan itulah yang membentuk.